Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 121-125 sebuah rencana yang tidak dapat dilihat. Setiap kali Jericho Lee mulai membaca, suaranya akan memekakkan telinga dalam beberapa menit, dan dia bahkan tidak bisa menutup telinganya dengan bola kertas. Apa yang membuat Jericho Lee paling kesal adalah dia tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan hal itu. Sial, aku tidak bisa berkonsentrasi membaca seperti ini lagi. Jericho Lee sangat marah. Dia telah membaca cukup banyak buku, tetapi saat ini dia merasa terganggu, sehingga perhatiannya terganggu dan tidak dapat melanjutkan membaca. Orang yang diam-diam mempermainkannya sepertinya sedang bersaing dengannya. Selama dia membenamkan kepalanya di dalam buku, kebisingan akan segera mulai. Tak berdaya, Jericho Lee hanya bisa dengan enggan melepaskan buku kedokterannya dan melemparkannya ke atas meja sebelum tidur. Karena tidak ada cara untuk melihatnya, maka dia hanya akan menontonnya pada siang hari. Itu tidak akan menimbulkan masalah lagi, kan? Sayangnya setelah dia menyelesaikan buku malam ini, dia bisa berkonsultasi mengenai masalahnya besok. Namun, jika dia menghafal buku ini sekarang, dia harus membuang 1 hari ekstra. Keesokan paginya, Jericho Lee mencuci muka dan menggosok gigi. Dia bangun pagi untuk membersihkan halaman. Itu karena Bao Ziming dan 3 orang lainnya dengan sengaja memamerkan keterampilan mereka kemarin pagi, tetapi diabaikan sepenuhnya oleh Chang Xuande. Mereka tahu langkah ini tidak akan berhasil, sehingga mereka tidak berani datang sepagi ini. Ketika Jericho Lee hampir selesai membersihkan halaman, dia datang terlambat. Ketika beberapa dari mereka melihat Jericho Lee, mereka mendengus dengan nada menghina dan memalingkan muka, seolah-olah mereka tidak ingin melihat Jericho Lee sama sekali. Jericho Lee terlalu malas untuk mengganggu mereka. Dia masih memikirkan siapa yang membuat suara itu tadi malam, sengaja membuatnya agar dia tidak bisa membaca buku. Setelah berpikir lama, dia masih belum mengerti. Selain Bao Ziming dan 3 lainnya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang telah dia sakiti. Setelah Bao Ziming dan yang lainnya membersihkan rumah sakit, mereka berkumpul dan berdiskusi secara diam-diam. Cepat, beritahu saya, bagaimana efek dari metode itu? Saya perhatikan bahwa ekspresi pria itu agak aneh di pagi hari, jadi saya kira dia pasti menderita kerugian besar tadi malam. Tak perlu dikatakan lagi, wajah pria itu pagi ini sangat bau, cek-cek. Beberapa dari mereka melihat bahwa wajah Jericho Lee sangat tidak sedap dipandang, dan berpikir bahwa rencana yang mereka buat tadi malam pasti berpengaruh. Inilah yang ingin mereka lihat, apalagi setelah dipermalukan dan dipukuli oleh Jericho Lee kemarin, melihatnya menderita kehilangan seperti itu membuat hati mereka merasa nyaman. Dia hanya melampiaskan amarahnya. Mao Hai mendengus, wajahnya terlihat senang, itu benar. Di pagi hari mereka meneleponku dan mengatakan bahwa mereka membuat keributan di luar kamarnya pada malam hari, membuat keributan setiap kali mereka melihatnya membaca. Tidak peduli seberapa baik temperamen orang itu dan betapa tenangnya karakternya, dia pasti tidak akan bisa terus mengawasinya. Hebat. Semua orang sangat gembira. Mereka pernah merasakan kecepatan dan kemampuan belajar Jericho Lee sebelumnya. Itu cukup menakutkan, jauh lebih kuat dari mereka. Untuk menghentikan Jericho Lee lulus ujian 10 hari kemudian, bahkan trik kecil seperti memasukkan garam ke dalam makanannya tidak akan berhasil. Pada akhirnya, mereka masih harus membuat keributan agar dia tidak bisa membaca buku di malam hari. Selama Jericho Lee tidak tahan lagi dan tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan Chang Xuande kepadanya, maka Chang Xuande pasti akan terjatuh. Tentu saja, meski Chang Xuande tidak rontok, mereka masih bisa terus nakal. Selama mereka dapat menghalangi pembelajaran keterampilan medis Jericho Lee, maka mereka akan berhasil. Hai. Cara ini pastinya lebih efektif dibandingkan menaburkan garam pada makanan. Menurutku anak itu pasti gila. Untuk bisa mencubit Jericho Lee, hati mereka tenang. Itu pasti. Mao Hai mengertakkan gigi dan tertawa sinis, jika itu aku, yang ingin macam-macam denganku seperti ini, aku pasti berharap aku bisa memotongnya menjadi ribuan bagian. Apa yang kau baca? Bagaimana dia masih berminat membaca buku? Yan Zhou berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya dengan cemas, bagaimana jika dia mengetahui rencana kita? Lihat. Mao Hai menatapnya, lalu tiba-tiba tertawa, dan berkata secara misterius, jika kamu tidak mengerti, dia pasti tidak akan bisa memahami rencana ini. Oh. Yan Zhou mengangkat alisnya.
Nada bicara Mao Hai membawa sedikit kebanggaan, aku sudah lama menginjak-injak atas beberapa orang yang saya cari. Selama bocah itu berani keluar kamar, mereka akan segera bersembunyi. Tidak ada yang akan mengetahui di mana mereka bersembunyi. Itu kuat. Yan Zhou memperlihatkan ekspresi keingintahuan yang kuat, dan dengan cemas bertanya, cepat beritahu aku, bagaimana mereka bersembunyi. Mao Hai mendekati telinga beberapa orang dan membisikkan beberapa kata. Ketiganya yang awalnya agak ragu-ragu pertama kali terkejut setelah mendengar kata-katanya, dan kemudian mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Pada akhirnya, keterkejutan mereka berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan yang mendalam. Ini ide yang sangat bagus. Dia sebenarnya bersembunyi di tempat itu, dia mati. Saya tidak berpikir dia akan memikirkan hal itu dalam mimpinya. Mao Hai, orang yang kamu cari benar-benar pintar, mereka tahu cara menggunakan trik. Beberapa dari mereka sangat gembira. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Semakin sengsara Jericho Lee, semakin bahagia mereka jadinya. Itu akan terjadi akan lebih baik jika dia bisa terus menonton bahkan satu halaman buku itu di bawah gangguan orang-orang itu. Kalau tidak, mereka akan mengecewakan orang-orang yang telah menghabiskan banyak uang untuk mereka. Berhenti bicara, hati-hati, jangan lewatkan apapun. Jika dia mencurigai kita, kita akan mendapat masalah. Mao Hai memandang mereka. Beberapa dari mereka segera menoleh, dan melihat Jericho Lee berjalan dari pintu belakang halaman dari jauh. Mereka segera mulai membicarakan topik berikutnya dengan pemahaman diam-diam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jericho Lee memasuki rumah sakit, melirik mereka berempat, lalu dengan tenang duduk di kursi dan mulai membaca. Pagi-pagi sekali, dia membaca beberapa halaman sisa dari pengenalan pengobatan trauma tulang dengan prinsip trauma tulang dan menanyakan beberapa pertanyaan pada saat Chang Xuande belum keluar. Dia akhirnya selesai membaca buku ini. Malam itu, dia mengambil buku kedokteran lain yang diberikan Chang Xuande kepadanya. Setelah membacanya sebentar, suara mengganggu itu terdengar lagi. Hal ini membuat Jericho Lee sangat marah. Siapa yang berani melawannya? Seberapa besar kebencian mereka terhadapnya seperti itu? Jericho Lee dengan sabar membaca satu atau dua halaman, namun suara napi semakin nyaring, seolah dia semakin sombong, dan tidak ingin bisa membaca buku yang telah dibacanya. Jericho Lee sama sekali tidak bisa fokus, bahkan dengan ingatan fotografisnya, otaknya tidak bisa fokus, dan dia juga tidak bisa melafalkan ingatannya dengan benar. Dia tidak berhati-hati, dan tatapannya terganggu oleh beberapa baris, hampir menyebabkan dia salah membaca. Dia keluar ruangan untuk mencari targetnya yang mencurigakan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Pihak lain itu seperti hantu, berlama-lama di sekitarnya seperti hantu. Saat dia keluar untuk membaca buku, dia akan segera nyahlah. Kehidupan seperti ini berlanjut selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, setiap malam, Jericho Lee terganggu oleh suara keras dan bahkan tidak dapat membaca beberapa halaman buku tersebut. Jericho Lee sangat kesal, sangat kesal. Ini tidak akan berhasil, jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa menyelesaikan membaca kedua buku itu dalam 10 hari. C122 beli kamera. Menghitung hari ini, 8 hari telah berlalu dan hanya tersisa 2 hari. Sulit untuk menyelesaikan sisa buku ini dalam 2 hari, terutama pada malam hari. Aku harus memikirkan cara untuk mengeluarkan orang-orang berisik itu. Tidak ada banyak waktu tersisa untuknya, dan dia tidak bisa membuang waktu lagi. Setelah berpikir lama, sebuah ide akhirnya muncul di benaknya. Jericho Lee tidak dapat menahan senyumnya, ada cara. Bukankah kamu membuat keributan untukku, tetapi tidak dapat menemukan di mana kamu berada? Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar seperti hantu yang tidak dapat ditemukan orang. Dia tidak percaya bahwa pihak lain itu benar-benar hantu dan bahkan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan dirinya. Secara kebetulan, dia tidak dapat menemukannya, jadi dia menghindarinya lagi dan lagi. Sore itu, Jericho Lee meninggalkan rumah sakit dan datang ke toko digital yang sangat besar. Halo, ada yang bisa saya bantu? Begitu pramusaji melihat ada tamu yang datang, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Mata Jericho Lee menyapu seluruh toko digital, berpikir, dan berkata, apakah Anda menjual kamera pengintai di sini? Pengawas. Pelayan itu terkejut, lalu mengerutkan kening, tatapannya mulai memandang Jericho Lee dengan aneh. Ketika Jericho Lee melihat sorot matanya, dia tahu dia pasti salah berpikir. Dia buru-buru menjelaskan, saya mungkin tidak menjelaskannya dengan jelas, ada pencuri yang masuk ke rumah saya. Pencuri itu sudah ada di sini lebih dari sekali, saya ingin memasang kamera untuk melihat siapa sebenarnya yang datang ke rumah saya.
Ketika pelayan mendengarnya, dia menunjukkan ekspresi pengertian. Dia mengira Jericho Lee telah memasang kamera untuk melihat rumah tangga wanita mana yang akan dia tinggali. Dia tersenyum dan menunjuk ke arah dalam, video pengawas ada di dalam. Aku akan mengantarmu dan melihatnya. Baiklah. Jericho Lee segera mengikutinya. Dia datang kali ini karena ingin memasang kamera di dinding kamarnya. Karena setiap dia keluar dari kamarnya, dia tidak akan pernah bisa menemukan lawannya. Lalu biarkan dia menggunakan kamera untuk menangkap para bajingan itu. Dia tidak percaya bahwa orang-orang itu bisa menghindari serangan itu begitu cepat. Bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kamera? Selama kameranya ada di sana, dia akan bisa menangkap semua jejak mereka. Saat itu, dia bisa menggunakan kamera untuk menemukan mereka dan menyelidiki secara menyeluruh. Toko itu sangat besar, dan ruang di dalamnya juga sangat luas. Jericho Lee mengikuti pelayan ke suatu area di dalam, dan melihat segala macam kamera pengintai ditempatkan di atas rak. Pak. Jericho Lee berpikir sejenak, definisinya harus tinggi, semakin tinggi semakin baik. Lalu, jika sekecil mungkin, dapat dipasang di dinding, tetapi tidak mudah ditemukan, kalau-kalau pencuri melihat dan menghancurkannya. Kamera video. Karena dimaksudkan untuk memotret pada malam hari, resolusinya tidak tinggi. Ia memutuskan apakah ia dapat dengan jelas menembak orang-orang yang bermaksud jahat atau tidak. Mengenai ukurannya, Jericho Lee tidak ingin dipasang di dinding dan langsung terlihat. Mendengar kata-kata Jericho Lee, mata petugas itu berbinar. Jericho Lee tidak menyebutkan harga sama sekali, dan biasanya, pelanggan seperti ini tidak mempedulikan harga, atau dengan kata lain, tidak mempedulikannya sama sekali. Maka akan lebih mudah juga untuk menjual semua jenis barang dengan komisi tinggi, keuntungan tinggi, dan harga tinggi. Pelayan mengeluarkan kamera yang sangat kecil dan indah dari wadahnya, tersenyum dan berkata, "Tuan, apa pendapat Anda tentang yang ini?" Videonya berukuran 50 juta piksel. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jericho Lee melambai tangannya dan menyela, "Saya tidak tahu banyak tentang piksel, selama Anda mencari malam seperti ini, Anda dapat merekamnya dengan sangat jelas. Anda juga dapat menyembunyikan ukurannya, jadi harganya tidak masalah." Baiklah. Dia berbalik dan berjalan ke area terdalam, tempat yang paling mahal berada. Dia mengeluarkan kamera yang hanya seukuran koin dolar, berjalan ke arah Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, "Kamera ini, meskipun saat itu jam 2 pagi, lingkungannya akan tetap sangat terang dan jernih. Pikselnya adalah juga sangat tinggi, dan bahkan di layar lebar Anda dapat melihat dengan jelas bahwa bagian kameranya seukuran koin." Jericho Lee melihat kamera halus di tangannya dan mengedipkan matanya. Pelayan tersebut takut tidak mengerti, maka ia terus menjelaskan, meskipun ada kamera yang lebih kecil, seperti kamera mini, bahkan lebih kecil dari jari, dan ada pula yang hanya sebesar ujung jari. Pena. Namun, karena kameranya terlalu kecil, ia kehilangan sebagian fungsi pikselnya dan lebih cocok untuk siang hari. Pada malam hari, kameranya tidak akan jernih. Menurut saya, kamera ini paling sesuai dengan kebutuhan Anda, Pak. Lee Jericho Lee mengangguk, "Berapa?" Pelayan itu tersenyum mengharukan, "Tuan, ini pertama kalinya Anda ke sini. Saya akan memberi Anda harga istimewa, 80.000 yuan. Baiklah, aku ambil ini." Jericho Lee bahkan tidak ragu-ragu. Meski harganya mahal, namun harganya masih dalam toleransinya. Dia memberi Wang Xiaozi 5.000 untuk membayar uang sekolahnya dan juga memberinya 300.000 untuk bekerja sebagai saudara laki-laki Sun Qiang. Ditambah fakta bahwa dia telah menghabiskan sedikit uang selama periode waktu ini, dia masih memiliki lebih dari 600.000. Sekarang dia menghabiskan 80.000 dolar untuk sebuah kamera. Meski agak boros, untuk menyelidiki pelakunya dan menyelesaikan masalah sepenuhnya, dia tidak keberatan mengeluarkan uang tersebut. Ketika petugas mendengar kata-kata tegas Jericho Lee, dia sedikit terkejut. Biasanya ketika orang yang datang untuk membeli barang di toko menemukan barang berukuran besar dengan harga lebih dari 10.000, mereka semua akan memikirkannya lama-lama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang lugas, terus terang, dan sekaya Jericho Lee. Namun, dia sangat senang melihat pelanggan seperti itu. Dia bisa mendapatkan setidaknya komisi 30.000 hingga 40.000 dari penjualan barang senilai 80.000 yuan. Senyumannya menjadi lebih ramah ketika dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan membungkusnya untuk Anda sekarang." Seolah takut Jericho Lee akan menarik kembali kata-katanya, dia berlari ke meja kasir dan segera membungkus barang itu. Setelah mengetik pesanan, Jericho Lee menggesek kartu untuk membayarnya.
Ketika dia pergi, pelayan bahkan mengantarnya pergi dengan sangat antusias. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan yang terhormat, selamat datang berkunjung lagi." Jericho Lee mengambil kamera dan diam-diam kembali ke rumah sakit. Agar tidak membocorkan informasi, ia membeli banyak barang dalam perjalanan pulang, seperti baju, sepatu, bahkan membeli ponsel baru. Kemudian, dia menyembunyikan kameranya di dalam pakaiannya. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir akan diperhatikan oleh Bao Ziming dan 3 orang lainnya jika mereka membawa kamera kembali. Bab 123 minta informasi. Saat malam tiba dan langit akan menjadi gelap, Jericho Lee mengeluarkan kamera yang dibelinya sebelumnya dan meletakkan tangga di sudut dinding di luar halaman. Ia menemukan lokasi yang cocok yang dapat memantau sepenuhnya situasi di luar kamarnya, yang juga tidak mudah ditemukan. Untuk berjaga-jaga, dia bahkan meletakkan sesuatu di luar kamera sebagai penutup. Setelah memastikan keamanannya, dia melepas tangga, kembali ke kamarnya, dan diam-diam menunggu sampai hari benar-benar gelap. Waktu dengan cepat mencapai pukul 8 dan langit sudah gelap gulita. Jericho Lee terus membaca bukunya dan sesekali mengalihkan pandangannya ke layar monitor. Itu sama seperti malam sebelumnya. Tidak lama setelah dia mulai membaca, suara yang mengganggu pun mulai terdengar. Berderak. Berderak. Suaranya seperti suara kepala gergaji. Itu sangat menusuk telinga dan menjengkelkan. Mendengarkannya saja sudah membuat seseorang merasa sangat kesal dan ingin menghancurkan sesuatu. Sudut mata Jericho Lee menyapu layar monitor di ponselnya, dan dia melihat gambaran yang jelas dari beberapa sosok manusia licik yang berdiri di sudut dinding di luar halaman rumahnya. Salah satunya sangat berani, menempel di dekat jendela. Dia menahan keinginan untuk menjulurkan kepalanya dan melihat pria yang mencaci maki dia sambil terus mengamati layar. Segera, dia menyadari bahwa ada orang di atas tembok halaman. Apalagi lokasinya membuatnya tak mampu menahan amarahnya. Itu tepat di atas dinding kamar tempat dia menginap. Saat ini, beberapa orang di sudut sedang memegang pengeras suara dan memutar suara. Speaker terhubung ke telepon. Jelas sekali bahwa mereka telah merekam suara itu sejak lama. Setiap kali mereka datang untuk menimbulkan masalah, mereka akan menggunakan pengeras suara untuk memutarnya, sehingga dia tidak tahan lagi menonton buku. Anda sungguh berani. Jericho Lee mendengus dalam hatinya, mendengar berbagai suara yang masuk ke telinganya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera berdiri dan melihat ke layar lagi. Dia melihat bahwa ketika dia berhenti membaca, orang-orang di sudut sepertinya telah menerima semacam instruksi, dan mereka segera tahu bahwa dia akan segera keluar ruangan. Kemudian mereka berhenti membuat keributan. Saat dia berbalik dan hendak bergegas keluar ruangan, adegan di teleponnya dibuat dia semakin kaget. Itu karena orang-orang yang jongkok di pojok itu selangkah lebih cepat darinya. Dari pintu belakang halaman, dia langsung menyelinap ke halaman dan bersembunyi di sebuah ruangan. Ruangan itu kebetulan hanya berjarak 1 ruangan dari kamarnya. Brengsek. Mereka sebenarnya sangat berani. Jericho Lee tidak pernah bermimpi bahwa pihak lain akan menjadi begitu gila sehingga dia bersembunyi di halaman. Pantas saja dia tidak dapat menemukan siapapun setelah meninggalkan halaman. Adapun orang di atas tembok, dengan bantuan spesial struktur cekung di atas dinding, tubuh mereka tertutup seluruhnya. Jericho Lee akhirnya mengerti mengapa saat dia mulai membaca, akan ada suara berisik. Tidak mengherankan, orang di dinding sedang mengamatinya, melaporkan informasi tersebut kepada orang-orang di bawah, memberi mereka perintah untuk pindah. Begitu dia meninggalkan rumah, orang-orang di tembok akan memberi isyarat kepada orang-orang di bawah tembok untuk bersembunyi, dan mereka akan menyelinap keluar halaman melalui pintu belakang dan masuk ke dalam ruangan. Pintu belakang halaman biasanya tidak tertutup, dan lokasinya sangat dekat dengan orang-orang licik itu. Selama mereka berbalik, mereka akan bisa menyelinap masuk. Sangat berani, tapi sayangnya, mereka semua mencari kematian. Jericho Lee berbalik dan bergegas keluar ruangan seperti biasa, setelah itu dia mencari-cari sedikit seperti biasanya. Meskipun kamera keamanan telah menangkap semuanya, setidaknya dia tidak boleh melewatkannya. Dia harus mencatat informasi pihak lain dengan jelas sehingga dia dapat menemukannya nanti untuk menyelesaikan masalah. Setelah bolak-balik beberapa kali, Jericho Lee memastikan bahwa kamera pengintai telah merekam semua penampilan, tubuh, dan perilaku mereka dengan cermat. Dia menyimpan videonya dan mematikan lampu untuk tidur. Hari sudah sangat larut, dan dia tidak berniat untuk bergerak sekarang. Pertama, dia mungkin mengeluarkan terlalu banyak suara, dan itu mungkin membangunkan Chang Xuande. Kedua, pihak lain memiliki terlalu banyak orang, dan saat itu malam hari, dia tidak yakin bisa menangkap mereka semua.
Jangan bilang dia tidak mengenal orang-orang ini, tapi dia punya banyak cara untuk menemukan orang-orang yang jelas-jelas terlihat seperti preman. Keesokan paginya, dia meninggalkan rumah sakit segera setelah matahari terbit. Dia pergi ke toko audio dan video terdekat dan mengambil beberapa fotonya. Saat ini, manfaat memiliki kamera video yang jernih sudah terlihat jelas. Pemilik toko audio dan video tidak perlu bersusah payah hanya untuk mengambil gambarnya. Sambil memegang foto itu, Jericho Lee berlari ke sebuah toko kecil di jalan. Yo, apa yang ingin kamu beli, anak muda? Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an. Ketika dia melihat ada pelanggan yang datang, dia langsung tersenyum. Jericho Lee melirik ke konter dan melihat rokok Cina di dalamnya. Dia menunjuk dan berkata, "Paman, beri saya 2 bungkus rokok China." Benar-benar. Pemiliknya sedikit terkejut. Rokok Cina tidak murah, itu adalah rokok bermutu tinggi. Rokok lunak Tiongkok harganya hampir 100 yuan per bungkusnya, dan biasanya, tidak banyak orang yang mampu menghisapnya. Oh tentu. Jericho Lee tertawa, lalu langsung mengeluarkan 2 lembar uang merah dan menamparnya di meja. Bos hanya percaya setelah melihat uang itu, dia segera mengeluarkan 2 tas soft China dari lemari dan menyerahkannya kepada Jericho Lee sambil tersenyum. Jericho Lee mengambil rokoknya, dan bertanya sambil tersenyum, "Paman, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kamu kemana para pencopet itu bergerak?" Mendengar itu, wajah bos tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan gugup, "Anak muda, kenapa kamu menanyakan hal ini?" "Jangan bilang kamu ingin pergi," Jericho Lee segera melambaikan tangannya, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Paman, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan bergantung pada mereka, aku hanya punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan mereka." Pemilik toko menghela nafas lega, ekspresinya mereda. "Sungguh orang yang menakutkan. Aku benar-benar berpikir kamu akan menjadi seorang hooligan." Pencopet adalah arti dari seorang hooligan. Di kota Luzu, hooligan pada dasarnya mengacu pada jenis orang yang memanjat tembok sepanjang hari dan suka mengacak-acak dan menjadi pencopet, yaitu mengapa mereka menyebut mereka antek. "Paman, aku harus merepotkanmu untuk memberitahuku, aku ada urusan dengan mereka." Jericho Lee memikirkan hal ini dalam benaknya. Sebentar lagi, dia akan menemukan 2 penjahat untuk bertanya pada mereka tentang orang-orang yang ditemuinya tadi malam. "Aku tahu kamu serius. Apa yang kamu lakukan dengan orang-orang yang tidak peduli itu?" Pemiliknya tidak begitu mengerti, tapi Jericho Lee sudah meminta dan mengeluarkan uang untuk membeli 2 bungkus rokok mahal, jadi dia harus mengatakannya. Dia berjalan keluar dari berbelanja dan menunjuk ke arah jalan, "Kamu pergi ke ujung jalan ini, lalu belok kiri dan berjalan 2 blok. Lihat tanda di tanda jalan, ada seorang pria bernama Jalan Tangkou yang mengikuti jalan tersebut, dan ketika Anda berjalan ke ujung jalan, Anda akan melihat serangkaian bangunan yang belum selesai. Namun, Anda harus berhati-hati saat pergi, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak melewatinya." Bab 124 Cudong. Pemiliknya tidak mengerti mengapa Jericho Lee mencari beberapa antek. Mungkinkah dia sedang mencari seseorang? Dia juga tahu bahwa 2 bungkus rokok yang dibeli Jericho Lee mungkin ditujukan untuk para berandalan. Lagi pula, akan lebih mudah mencari informasi jika rokoknya berserakan. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, dan memperlihatkan senyuman santai, "Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Tidak apa-apa, aku hanya akan bertanya-tanya, mereka seharusnya tidak mempersulitku. Berangkat dulu." Dengan itu, dia mengambil rokok dan uang kembalian yang telah dibelinya dan meninggalkan toko. Jericho Lee tidak terlalu mengenal daerah ini, tetapi petunjuk arah dari pemiliknya jelas, dan ada rambu-rambu jalan di persimpangan jalan. Jadi, dia tidak mengalami kesulitan apapun dan menemukan tanda yang menunjukkan Jalan Tangkou. "Sepertinya cukup jauh," kata Jericho Lee sambil melihat ke depan. Setelah berjalan melewati sebuah jalan, dia tidak melihat jejak bangunan yang belum selesai, dan memperkirakan bahwa seluruh jalan di Tangkou ini mungkin memiliki setidaknya 7 hingga 8 jalan. Dia dengan cepat berjalan seolah-olah dia sedang terbang, dan hanya setelah berjalan sejauh 10 blok barulah dia samar-samar melihat bayangan bangunan yang dibangun dari gedung belum selesai, dan jumlah pedagang di kedua sisi jalan jelas mulai berkurang. Setelah berjalan 3 atau 4 blok lagi, mereka akhirnya sampai di gedung yang belum selesai. Dari jauh, Jericho Lee dapat melihat di bawah gedung yang belum selesai, ada beberapa sosok. Ketika dia mendekat untuk melihat, dia menemukan bahwa beberapa pemuda yang berpakaian tidak terkendali tidak memiliki tato di bahu mereka, tetapi mewarnai rambut mereka dengan warna-warni. Sepertinya tempat yang ditunjuk paman itu benar. Biasanya,
Para preman semacam ini hanya punya sedikit tempat tinggal, jadi mereka akan tinggal di tempat seperti gedung belum selesai. Pertama, mereka akan memiliki tempat tinggal, dan kedua, mereka akan bercampur seperti ikan dan naga, menjadikannya tempat tinggal alami bagi mereka. Jericho Lee berjalan di bawah gedung yang belum selesai dan dengan cepat menarik perhatian para berandalan. Siapa ini? Ketika mereka semakin dekat, seorang pria dengan tato harimau di bahunya berteriak pada Jericho Lee. Jericho Lee dengan cepat mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia berjalan ke depan dan membungkuk sedikit saat dia mengeluarkan yan Cina yang dia beli beberapa saat yang lalu dan dengan sopan menyerahkannya padanya. Hei, kakak, jangan gugup, jangan khawatir. Melihat rokok bagus di lantai, beberapa mata antek berbinar. Pemuda yang baru saja berbicara mengambil rokok itu tanpa bekas. Kesopanan. Jericho Lee tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, ia tertawa dan berinisiatif untuk membubarkan sisa asapnya. Ayo, ayo, saudara-saudara. Sekelompok orang tertawa sambil mengambil rokok mereka. Jericho Lee mengeluarkan korek api dan berinisiatif menyalakannya. Anak muda pria itu menyalakan rokoknya, menghisapnya lama-lama, dan mengembuskan asapnya melalui hidungnya. Dia mengembuskan asap itu dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Asap yang bagus. Yang lain juga menikmatinya. Jelas sekali, perasaan itu mengeluarkan rokok yang bagus tidak sama dengan mengeluarkan rokok yang buruk. Sambil menarik napas dalam-dalam, pemuda itu menatap Jericho Lee, anak nakal, kamu cukup baik. Tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jericho Lee tertawa seolah dia sangat akrab dengan dia. Ayo, ini pertama kalinya aku ke sini, tidak aneh kalau aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu siapa namamu, kakak. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia merasa kata-kata pria itu cukup menarik. Dia menganggapnya enak dipandang dan setidaknya akan datang untuk memberi penghormatan. Orang lain di sampingnya meninggikan suaranya dan berbicara dengan suara kasar, bahkan kamu belum pernah mendengar tentang kakak dong yang terkenal ini sebelumnya. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu, adik kecil ini tidak akrab dengan tempat ini, aku baru berada di sini selama 2 hari, sungguh. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Anda bahkan berani bertanya tentang nama kakak dong. Bukankah itu menyinggung perasaan orang? Nak, nyaman sekali mendengarkan kata-katamu. Pria muda bernama kakak dong itu tersenyum, dan menepuk bahu Jericho Lee. Pada dasarnya, ada beberapa yang tidak mengetahui namaku, Cudong, sekarang tahukah kamu? Saya tahu. Jericho Lee buru-buru mengangguk dengan senyuman sederhana dan jujur. Penampilan jujurnya membuat Cudong merasa lebih puas. Salah satu anteknya memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah wilayah kami, jadi jangan bilang kamu datang ke sini untuk mengandalkan kami. Jericho Lee segera menunjukkan wajah pahit, dan menunjuk pada dirinya sendiri sambil menghela nafas, saudaraku, wah, kamu masih belum melihat lengan dan kakiku yang kurus, menurutmu aku termasuk orang yang bisa bertarung. Saya sebenarnya ingin mengikuti kakak dong, itu akan menarik perhatian kakak dong. Cudong tertawa terbahak-bahak, dan dengan keras menepuk punggung Jericho Lee. Batuk. Jericho Lee mulai terbatuk-batuk, wajahnya memerah. Cudong berhenti dan menggelengkan kepalanya, untung kamu tahu tempatmu. Kamu sangat lemah. Kakak dong, kamu luar biasa. Kamu bisa langsung tahu bahwa aku bukan tipe orang yang suka dilawan. Wajah Jericho Lee dipenuhi rasa sakit dan tawa, terlihat sangat mirip dengan siswa yang tidak berdaya. Cukup. Apa yang kamu lakukan di sini, nak? Cudong menghisap seteguk asap dan bertanya. Jericho Lee mengungkapkan ekspresi yang sulit, kakak dong, jika aku mengatakan apa yang ingin aku katakan nanti, jangan marah. Bicaralah. Cudong melambaikan tangannya dan berkata lugas, kakak dong sangat murah hati. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan apa yang kamu katakan kepada kakak dong. Jericho Lee mengambil beberapa foto yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan menyerahkannya kepada Cudong, kakak dong, apakah kamu mengenali orang yang ada di foto itu? Cudong terkejut, dia mengira Jericho Lee sedang mencarinya, tetapi tidak menyangka bahwa dia sedang mencari seseorang. Dia mengambil foto itu dan dengan santai menyapukan pandangannya ke seberang. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia berbalik dan menatap Jericho Lee, kamu bocah, apakah kamu lelah hidup? Siap menimbulkan masalah untuknya. Melihat reaksinya, Jericho Lee sangat gembira. Sepertinya aku harus meminta izinnya, Cudong ini kebetulan mengenal orang yang ada di foto itu. Dengan begitu, dia bisa menghemat banyak waktu untuk menemukannya. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan nadanya menjadi agak panik, kakak dong, apa maksudmu dengan itu?
Tidak bisakah kamu bertanya pada orang di foto ini? Huh. Cudong mendengus, wajahnya tidak terlihat bagus, apakah kamu tahu siapa orang-orang di atas? Pada saat ini, ketika bawahannya melihat orang di foto, wajah mereka menjadi gelap. Kakak Dong, jika aku tahu, apakah aku perlu bertanya? Jericho Lee berpura-pura bodoh dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, melihat hal-hal seperti itu. Cudong terkejut, dia pikir itu memang masuk akal, wajahnya sedikit rileks tapi dia masih terlihat jelek, dan berkata dengan marah, orang-orang di foto, yang memiliki bekas luka pisau di wajahnya bernama Su Dadao, yang lainnya adalah saudara laki-lakinya. Siapa Su Dadao? Apakah itu terkenal? Jantung Jericho Lee berdetak kencang. Karena Cudong dapat secara akurat menyebutkan nama pemimpin di foto tersebut, melihat ekspresinya, terlihat jelas bahwa telah terjadi beberapa konflik antara kedua belah pihak. Tentu saja dia terkenal. Dia adalah musuh bebuyutan Kakak Dong. Salah satu antek mendengus dingin. Musuh mati C-125. Mata Jericho Lee terbuka lebar saat dia menatap Cudong dengan tak percaya, benarkah? Kebetulan sekali. Saat aku menanyakan pertanyaan itu, aku sebenarnya langsung bertanya tentang musuh bebuyutanmu, Kakak Dong. Tebakan. Su Dadao dan Cudong memiliki dendam yang sangat dalam, dia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah musuh bebuyutan. Tidak heran dia tahu betul. Cudong menatapnya dengan dingin, dia mengembuskan kepulan asap dan wajahnya menjadi gelap, nak, dari mana asalmu? Sikapnya langsung berubah dingin. Dibandingkan dengan wajahnya yang ramah dan tersenyum sebelumnya, dia jauh lebih sedikit. Jericho Lee mengetahui bahwa dia sedang marah, dan langsung tersenyum meminta maaf, ayo, Kakak Dong, jangan marah, aku tidak tahu bahwa orang di foto itu adalah musuh bebuyutanmu. Jika aku tahu, beraninya aku bertanya padamu. Salahku, salahku. Dia dengan cepat mengambil foto itu, dan dengan lugas menyalakannya dengan korek api dan membakarnya. Foto itu langsung berubah menjadi abu. Cudong dan yang lainnya terkejut karena dia membakar foto itu dengan begitu mudah, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih baik. Bocah, kamu cukup pintar. Cudong memelototinya dan mendengus sedih. Jika dia bodoh, maka dia hanya bisa menjadi lebih pintar. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Jericho Lee tertawa dan berkata. Namun, Cudong tidak melakukan ini. Dia menilai Jericho Lee dengan matanya, nak, apa yang kamu rencanakan setelah mengetahui lebih lanjut tentang Su Dadao? Dia mulai menebak motif Jericho Lee. Dia dan Su Dadao adalah musuh bebuyutan, dan Jericho Lee secara kebetulan membawa foto musuh bebuyutannya untuk mencarinya. Jika seseorang menggambarkan ini sebagai suatu kebetulan, Cudong tidak terlalu mempercayainya. Dilihat dari ekspresi dan reaksi Jericho Lee, dia sepertinya sama sekali tidak asing dengan seseorang seperti Su Dadao. Hari ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Su Dadao. Dari sini, terlihat bahwa Jericho Lee bukanlah orang yang dikirim Su Dadao untuk mengumpulkan informasi darinya. Jika Jericho Lee dikirim oleh Su Dadao, dia pasti sudah menjadi musuh sejak lama, dan bahkan mungkin langsung membunuhnya. Jericho Lee segera memperlihatkan senyuman menawan, dan berkata sambil mengangguk dan membungkuk, sejujurnya, saya tidak akan menyembunyikannya dari Kakak Dong, tapi sepertinya saya punya teman yang menjadi sasaran Su Dadao, dan teman saya itu banyak dicari waktu. Saya berencana untuk pergi ke sana dan berbicara dengannya dan mengeluarkan sejumlah uang untuk menghilangkan kekacauan ini. Teman itu sebenarnya adalah Jericho Lee sendiri. Hanya saja ketika orang bertemu, perkataannya benar, tetapi Jericho Lee tahu bahwa hati orang itu jahat. Dia tidak akan dengan santai mengatakan bahwa dia dan Su Dadao memiliki konflik, jika dia pergi ke sana dan memberi pelajaran pada Su Dadao, bukankah itu akan membuat Cudong dan yang lainnya takut? Mungkin mereka bahkan mengira dia sudah gila dan lari dari rumah sakit jiwa. Mendengar penjelasan Jericho Lee, Cudong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, oh, jadi begitu. Kalau begitu, temanmu benar-benar tidak beruntung. Wajah Jericho Lee berubah, Kakak Dong, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah Su Dadao tidak bisa terprovokasi? Wajah Cu Dong menunjukkan senyuman dingin yang agak menyombongkan diri, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa di area ini, selain saya yang dapat menyembuhkannya, pada dasarnya tidak ada orang yang berani memprovokasi dia. Kudengar dia tidak memiliki banyak bawahan, tapi dia mengenal banyak bangsawan dan memiliki tangan yang sangat panjang. Tangan nomor satu adalah orang nomor satu di internet. Ada banyak orang yang dia kenal. Jericho Lee panik, cemas dan khawatir, lalu apa yang harus saya lakukan?
Menurut apa yang kamu katakan, Kakak Dong, tidak bisakah aku mencarinya untuk bernegosiasi dan membelanjakan uang? Hehe. Jika mengeluarkan uang cukup, maka orang itu tidak akan terlalu menyebalkan. Wajah Cudong dipenuhi dengan ejekan dan ejekan, nafsu makan Zhu Dadao sangat besar, meminta bantuannya setidaknya akan menelan biaya 5 hingga 6 ribu. Jika temanmu berani memprovokasi dia, biayanya hanya puluhan ribu, dan tidak mungkin dia membiarkanmu teman pergi. Beberapa puluh ribu. Sangat banyak. Jericho Lee berteriak tanpa sadar, merasa sangat marah di dalam hatinya. Dari kata-kata Cudong, dia dapat menentukan bahwa Zhu Dadao adalah salah satu dari orang-orang serakah yang tidak mampu mengambil keuntungan dari apapun. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk mendekati orang seperti ini. Itu adalah uang. Dia dan Zhu Dadao tidak memiliki konflik apapun di masa lalu, namun Zhu Dadao mendatanginya. Jelas sekali ada seseorang yang mempekerjakannya. Dengan kata lain, seseorang ingin dia tidak bisa membaca buku di malam hari. Kamu harus menyerah pada pemikiran itu. Bernegosiasi dengannya tidak ada gunanya. Jika kamu tidak punya uang, maka jangan berpikir untuk membuatnya menyerah. Lagi pula, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Cudong mencibir, dia mengerti Zhu Dadao cukup baik. Di daerah ini, Zhu Dadao adalah orang yang rakus, yang akan melakukan apapun demi uang. Tentu saja, harus dikatakan bahwa Zhu Dadao sangat pandai mengumpulkan uang. Karena karakter vampirnya, ketika orang lain meminta bantuannya, dia hanya meminta uang puluhan ribu. Jika mereka menyinggung perasaannya, mereka akan diberi uang untuk menghindari bencana. Tentu saja jumlahnya juga tidak sedikit. Dengan metodenya dalam mengumpulkan uang, dia adalah orang terkaya di antara semua kakak laki-laki di wilayah tersebut. Tentu saja, Zhu Dadao bukanlah orang bodoh. Domba kaya gemuk seperti dia, dengan kemampuan mengumpulkan kekayaan, dia pasti akan diincar dan dibantai oleh orang lain. Itu sebabnya dia mendukung beberapa kakak laki-laki, serta beberapa tokoh kuat untuk melindunginya. Selama sebagian dari uang yang dia rampas diberikan kepada kakak laki-lakinya dan orang-orang penting, di bawah perlindungan mereka, Zhu Dadao tidak akan terprovokasi sama sekali. Adapun alasan Cudong berani memprovokasi dia adalah karena saat Zhu Dadao masih muda, keduanya sudah beberapa kali bentrok. Cudong mengandalkan keterampilan bertarungnya untuk menjadi lebih kuat dari Zhu Dadao dan memberinya pelajaran beberapa kali. Wajah Jericho Lee semakin panik, wajahnya pucat saat dia berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kakak Dong, katakan padaku, apakah dia tidak akan membiarkan temanku pergi jika aku tidak punya uang? Tidak memberinya uang. Itu sudah pasti. Orang itu sangat rakus akan uang. Selama dia memberi kita uang, kita bisa menghapus semua dendam kita dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Cudong mendengus, meludah ke tanah. Dia berkata dengan nada menghina, sebelumnya, saudara laki-lakinya dipukuli sampai mati. Ini harus menjadi masalah hidup dan mati. Menurut aturan, dia setidaknya harus membalaskan dendam saudaranya. Namun, pihak lain baru saja memberinya sejumlah uang, dan dia kembali dan dengan senang hati minum bersamanya, seolah-olah mereka adalah saudara yang tidak pernah mati. Mendengar itu, Jericho Lee terkejut, orang seperti ini sangat menginginkan uang lebih dari nyawanya. Bahkan jika ibu Zhu Dadao sendiri terbunuh, selama dia diberi uang, dia masih bisa membalas dendam atas kematian ibunya. Wajah Jericho Lee menjadi semakin cemas, bukankah itu berarti aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang itu? Namun, di mana aku bisa mengumpulkan begitu banyak uang? Melihatnya begitu cemas hingga wajahnya pucat, Cudong merasakan sedikit simpati di hatinya. Melihat betapa luasnya pengetahuanmu barusan, aku akan memberimu arahan. Jericho Lee segera menjadi bersemangat, dan berkata dengan ekspresi gembira, Kakak Dong, bicaralah. Dengan karakter pria itu, jika kamu ingin dia melepaskannya, kamu harus memberimu uang dan mendapatkan sesuatu darinya. Wajah Cudong sedikit seram, memang benar dia rakus akan uang dan seks, tapi selain itu, yang paling dia takuti adalah orang lain yang mencoba mengganggunya. Tahukah kamu mengapa Laozi bertengkar dengannya berkali-kali selama ini, dan kamu mengira Laozi adalah cucu ketika dia melihatku?